Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pada video kali ini saya berharap kepada warga channel Terindah Suyadina sekalian selalu tetap dalam keadaan sehat walafiat, selalu tetap menjaga keharmonisan hidup berumah tangga, keharmonisan hidup bertetangga, dan juga keharmonisan hidup berwarga negara Republik Indonesia. Karena keharmonisan hidup itu merupakan modal utama kita dalam menjalin tali persatuan dan kesatuan yang utuh di antara sesama warga bangsa. Dan tentu alhamdulillah sehat itu merupakan modal utama kita untuk bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan setelah sehat. Tanpa sehat kita tidak bisa melakukan apa-apa dengan baik dan sempurna. Dengan kesehatan kita bisa membuat suatu langkah hidup kita menjadi lebih nyata dan lebih bahagia, karena sehat itu merupakan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke saudara, di sini saya ada sebuah berita yang menggelitik hati dan juga membuat pikiran saya menjadi geli, karena tersebar kabar itu saudara kita Fadlizon terlacak mungkin oleh para buzzer atau mungkin oleh para netizen lainnya, bahwa Fadlizon like situs porno yang mungkin juga dia tonton dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Saudara Fadlizon sudah menjabarkan atau menjelaskan di berbagai media juga bahwa itu bisa jadi suatu kelalaian daripada manajemennya, yang mungkin manajemennya yang menonton kemudian dia yang like, akan tetapi akunnya adalah akun Fadlizon, di mana kita sama-sama ketahui bahwa melalui jaringan internet dunia itu menjadi tak terbendung, dunia itu menjadi tak terbatasi. Tidak ada tembok-tembok yang menyekati di sana. Hanya di ujung jari kita bisa mencari apa yang kita inginkan, dan tanpa terkecuali juga terbukalah situs-situs porno yang tersedia di media-media sosial secara terbuka. Mereka menawarkan gambar-gambar yang indah atau gambar-gambar porno yang mungkin juga termasuk indah di dalamnya, dan terbuka ini oleh seorang Fadlizon atau manajemen Fadlizon atau kru-krunya Fadlizon dengan akun yang dikelolanya ini. Dan usilnya itu lagi, para netizen lain atau para siapapun yang kebenaran membuka akun Fadlizon dan melihat akun Fadlizon menge-like itu situs porno terus menjadi masalah. Sekarang pertanyaannya tuh, masalahnya tuh di mana? Ada undang-undang juga yang menjamin kita untuk kebebasan berekspresi, juga kebebasan untuk mendapatkan informasi dari manapun untuk memenuhi kebutuhan itu, dan itu dijamin oleh undang-undang. Melakukan like secara sengaja ataupun tidak sengaja, dan itu bukan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, karena ketika dia dengan sengaja mau menonton situs porno tersebut, itu saya kira dia sedang menginginkan mendapatkan informasi dari situs tersebut. Kebetulan saja situsnya yang dia inginkan pada waktu itu seperti itu, situs porno. Nah, mungkin hanya sekejap dia melihat, langsung di like-nya atau bagaimana. Dan ketika seorang Fadlizon, anggota DPR 2 periode saya kira, dia nonton seperti itu terus meng-like, terus salahnya di mana? Sama seperti warga-warga netizen lainnya, warga Indonesia lainnya yang juga membuka situs-situs porno seperti ini, terus salahnya di mana? Ketika dia hanya ada di dalam pikiran untuk melihat situs porno itu, dan gambar-gambar porno itu, tindakan porno itu ada di kepala dia, terus tidak ada ruginya, karena apa yang dia pikirkan tersebut merupakan hak dia untuk mendapatkan informasi dari situs tersebut. Kemudian ketika ini dikasuskan atau diangkat
permasalahannya seorang Fadil Zon mengklarifikasi bahwa itu bukan tindakan dia. Dan saya tidak tahu apakah Fadil Zon berbohong apakah tidak. Kenapa? Kalau seandainya memang kita mau melihat situs itu kan tidak merugikan orang lain. Selama perbuatan yang kita tonton itu tidak merugikan orang lain dalam artian pidana, kenapa tidak kita lakukan itu saja? Kalau memang kita ingin mendapatkan informasi dari sana, kan informasi, hak kebebasan mendapatkan informasi. Informasi di sini artinya dalam semua bentuk informasi, bukan informasi yang positif saja, informasi yang negatif. Mungkin situs porno ini juga merupakan informasi yang negatif. Pas kebetulan saja mungkin seseorang sedang ingin melihat itu, pas seseorang itu juga mempunyai status di public figure di Indonesia ini. Mungkin di situ permasalahannya. Mungkin publik tidak menyukai seorang public figure yang melakukan seperti itu. Tapi orang-orang yang biasa-biasa saja atau orang biasa dianggap tidak apa-apa melihat situs-situs yang seperti itu. Dan disinilah perbedaannya. Dan saya berharap kepada kita semua bisa untuk melihat secara clear permasalahan like video situs porno ini. Dan semuanya bahwa anggota DPR juga manusia. Dan selama tindakannya tidak berakibat pada pidana, tidak ada yang dirugikan secara materi, saya kira itu bukan satu hal yang harus dibesar-besarkan. Kembalikan kepada kebebasan kita mengekspresikan pendapat, mencari informasi. Informasi itu boleh dalam bentuk negatif, informasi juga bisa juga dalam bentuk positif. Terserah si orang yang mau mencari informasi tersebut. Begitupun ketika kita like atau memberi komen dan sebagainya, itu juga hak daripada individu untuk menyampaikan ekspresinya. Dan tidak perlu dipermasalahkan selama tidak merugikan orang lain. Kalau kerugiannya hanya di bidang pikiran, dia merasa malu dan sebagainya, itu masih di dalam pikirannya dan tidak dalam bentuk rugi secara materi. Demikian, semoga dapat kita pahami. Kita berdemokrasilah semakin dewasa, berdemokrasilah secara substansi, bukan berdemokrasi secara emosi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe di channel Terindah Suya Dinas. Thank you for watching.